Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah, mahasiswi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi, salah satunya adalah agensi teori. Jadi teman-teman, menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976, teori agensi adalah sebuah hubungan keagenan yang timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada si agen. Nah, unit analisis dalam teori keagenan ini adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan si agen. Maka fokus dari keagenan ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen tersebut. Nah, untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan tersebut. Kontrak-kontrak yang efisien biasanya adalah kontrak yang memenuhi dua faktor utama, yaitu yang pertama adalah agen dan prinsipal yang memiliki informasi yang simetris. Nah, simetris di sini artinya adalah baik si agen maupun si majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri atau kecurangan lah biasanya kita kenalnya. Lalu yang kedua adalah risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil. Berarti bagian mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang akan diterimanya. Nah, lanjut ke masalah keagenan. Teman-teman, biasanya masalah keagenan ini muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen itu bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Biasanya, manajemen bersikap tidak membedakan terhadap resiko, sedangkan pemilik menghindari resiko. Tetapi, manajemen dan bukan pemilik menanggung resiko dengan bayaran tertentu. Menurut Hadi Prajipto pada tahun 2013, biasanya agensi konflik ini dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agensi cost, teman-teman. Contohnya adalah seperti biaya pemantauan atau monitoring cost activities, biaya peningkatan atau bonding cost, dan kerugian residual atau residual loss yang seharusnya itu tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Nah, penjelasan masing-masing dari biaya keagenan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya monitoring. Biaya monitoring itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh si prinsipal. Nah, biaya-biaya ini antara lain adalah biaya-biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, dan biaya perencanaan serta penerapan indeks kompensasi manajer, lalu termasuk juga biaya penegakan atau peraturan atau kebijakan perilaku khusus. Lalu bisa juga biaya perekrutan dan penggantian manajer serta biaya terkait atau akuitasnya pihak luar. Yang kedua adalah biaya bonding. Nah, biaya bonding ini adalah biaya yang ditanggung oleh agen. Teman-teman, biasanya biaya bonding ini ada manfaatnya bagi manajer dalam kaitannya dengan uang. Contoh dari biaya bonding ini biasanya adalah biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, dan biaya-biaya dari organisasi yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kerugian residual atau residual loss. Kerugian residual ini adalah sebagai pengurangan kekayaan prinsipal. Nah, kerugian residu yang dimaksud ini adalah resiko yang ditanggung atas hutang yang belum dilunasi dan biaya-biaya kebangkrutan lainnya. Menurut Jensen dan Mackling pada tahun 2012, mereka membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost sendiri adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitori perilaku agen. Sedangkan bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa si agen tidak akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.
Lalu yang terakhir adalah residual loss. Residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan si prinsipal. Nah, teman-teman, beberapa agensi konflik menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976 ada dua. Yang pertama adalah moral hazard, yaitu adalah permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Sedangkan adverse selection itu adalah suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas saja. Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui pelaporan. Biasanya informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian sehingga memberikan akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara si manajer dan si pembeli. Ketidakseimbangan informasi ini disebabkan karena adanya konflik kepentingan membuat perusahaan selaku pihak agen menghadapi berbagai tekanan atau pressure agar kerja perusahaan selalu meningkat. Ketika kinerja perusahaan selalu meningkat, maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh oleh prinsipal akan semakin tinggi. Nah, teman-teman, dengan adanya pihak-pihak yang berada di lingkungan yang cukup menekan pihak si agen, membuat pihak si agen itu merasionalisasikan kalau tindakannya dia itu yang merupakan sebuah kecurangan adalah tindakan yang tidak salah menurut mereka, karena mereka memanfaatkan posisinya yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memperlancar tindakan kecurangannya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.